Assalamualaikum. Halo, Kak. Halo, cek. Nat. Iya, halo, Kak. Halo, halo. Halo. Tes, tes, tes. Halo. Suara saya jelas? Iya, kedengeran. Kedengeran nggak? Kamu barusan kedengeran. Kalau saya gimana suaranya? Iya, Halo, kedengeran, halo, halo. kedengeran. 1, 2, 3. Coba kamu ngomong deh. Halo. Kamu yang enggak sih? Enggak ada suaranya, Nat. Ya, sebentar, bentar. Tes, tes. Halo, halo, halo. Coba lagi. Kedengeran nggak, Kak, sekarang? Ya, kedengeran nggak? Halo. Cek, cek. Oke, coba live dulu deh. Halo, Kak. Halo. Halo, 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 halo. Halo, Kak. Tes, tes. Oh, nggak Cek, cek. kedengeran. Ya. Tunggu bentar, bentar. Coba lagi, ngomong lagi. Halo, Nat. Halo. Nah, Halo. kayaknya ini audio saya yang error. Kalau gini, Oh. sih jelas. Iya, masih kedengeran. Udah set saya tanpa earphone nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Qatar yang habis kekalahan Argentina. Ya. Kirain di stadion nontonnya. Enggak di rumah. Enggak ya? Sama siapa Iya. nontonnya? Sama keluarga. Wah, jagoin siapa? Saudi dong. Oke, ya mudah-mudahan ya sedikit hiburan Piala Dunia menambah semangat kita buat belajar ya. Iya. Oke, baik. Terkait dengan malam ini, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, untuk malam ini saya coba cek di chat Japri ke kamu ataupun di grup. Terakhir kayaknya kita bahas 2014 ya, Nat? Ya. Nah, bahas 2014, mungkin untuk malam ini kita bahas coba 2015 ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah tayang di layar kamu? Udah. Ya, oke, ini soal 2015. Ya, tetap sama formasi pelajarannya. Dengan geografi berada di posisi nomor berapa ya? Oke, nomor 51 ya? Ya. Ya, nomor 51 dan seterusnya kita akan bahas
untuk geografi pada malam hari ini? Oke, baik. Banyak sekali soal yang terbuka. Soal nomor 51 ya, bareng-bareng aja kita pahami soalnya. Soalnya agak panjang, tapi sebenarnya ini apa namanya yang ditanya itu sebenarnya mudah ya, menurut saya mudah. Ini karena mungkin kalimat uraiannya saja yang cukup panjang ya. There is a large number of smaller natural disaster or micro events in Indonesia each year, which often leads to deaths of 10 or 20 people or more. An example of this kind of disaster at the regional level is, nah, kira-kira ini mempertanyakan bencana alam yang mematikan kurang dari 10 orang atau lebih dari 10 orang? Lebih. Lebih dari ya. 10, 20 atau lebih. Artinya sangat terbuka dia untuk ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu, mungkin ya amit-amit ya sampai dengan ratusan ribu orang. Kan gitu logikanya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah diminta contoh dari bencana alam ya di wilayah option A sampai dengan option E, itu seluruh wilayah di Indonesia ya beserta tanggal-tanggalnya, dan pemahaman utamanya adalah bagaimana bencana di regional ini menyebabkan kematian 10, 20 bahkan lebih orang gitu ya, bahkan 20 lebih orang bisa meninggal seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat terlebih dahulu dari option jawabannya. Ini semua kejadian sebelum 2015 tentunya. Terlamanya adalah option C 2004, lalu 2009 option E, sisanya 2014. Artinya gini, ketika nanti kamu ujian di bulan tertentu, paling tidak paling cepatnya itu ada soal H-3 bulan mungkin bisa saja. Ketika ada kejadian yang levelnya besar, ya maaf, feeling saya ya, kemarin terjadi bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat, feeling saya bisa saja menjadi soal di SIMAK 2023. Nah, sekarang kita lihat option A. Flash flood and landslide in Manado in North Sulawesi in January 2014 ya. Nah, flash flood artinya apa ya? Kayak banjir yang Banjir bandang. pokoknya yang landslide? kenapa? Landslide? I don't nggak ingat namanya apa kalau bahasa Indonesia. Longsor. Tanah longsor. Oke. Jadi gini, sebenarnya nomor 51 kita nggak berbicara data mutlak ya. Kalau kita berbicara data mutlak gitu ya. Nah, kita berbicara data mutlak, mungkin bisa saja korban dari flash flood dan landslide ini 18, 21 orang ya, 14 orang. Nah, mungkin kan itu juga harus berupa data pasti dari BNPB atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita adopsi adalah kira-kira bencana banjir bandang dan tanah longsor bisa nggak menyebabkan ratusan bahkan ribuan, puluhan ribu atau sampai ratusan ribu orang meninggal? Kemungkinan besar tidak ya. Bukan berarti saya meremehkan bencana ini, bukan, tetapi flash flood dan juga landslides ini bisa bukan diperkirakan ya, tapi bukan dihindari juga, paling tidak bisa diduga lah gitu ya, bisa diduga dalam artian flash flood dan landslide udah mutlak syaratnya dua ya. Pertama, kondisi hidrologi, kondisi perairan ya, kondisi perairan. Nah, itu emang volume tinggi, intensitasnya sedang tinggi juga ya, mungkin musim apa, musimnya penghujan. Yang kedua, flash flood dan landslide ini ciri khasnya wilayah yang tidak datar atau berelief kasar.
daerah pegunungan ya atau perbukitan. Jadi sangat tidak mungkin ada landslide di wilayah datar. Ya. Nah, jadi untuk option A ini kalau menurut saya 10-20 masih oke, tapi atau lebih ya saya tidak apa namanya menganggap bencana ini adalah yang bisa sampai ribuan bahkan ratusan ribu orang. Kenapa demikian? Ini kejadiannya logika sederhananya ya. Secara region Manado ini kan kota. Lalu North Sulawesi ini provinsi. Nggak mungkin flash floods dan landslide itu terjadi di satu kota utuh gitu loh. Nggak mungkin. Artinya mungkin titik kelurahan atau kecamatan tertentu yang terjadi, tetapi kan itu wilayahnya Manado. Nah, jadi seperti itu. Kalau dikatakan kenapa mungkin tidak mencapai ribuan, bahkan puluh atau ratusan ribu orang yang meninggal. Option B, lanjut. Sama-sama landslide, bedanya tempatnya aja dan waktunya beda bulan ya. Tahunnya sama, bulannya beda. Sama-sama landslide. Tanah longsor. Oke. Nah, bicara tanah longsor, saya coba ulas. Ya, saya stop share dulu sebentar. Ya, kita coba ini ya, bahas dengan video. Oke, biar kita punya gambaran real ya tentang kejadian yang di Manado saat itu ya. Oke, mungkin nggak seluruh videonya harus kita tampilkan, Pak Gira ini mewakili ya. Dalam segala perkara sebab ia menjuratmu, hatiku percaya Tuhan punya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana jahat juga sebelum ku coba. Apapun juga sebelum ku coba. Oke, itu mungkin salah satu contoh ya. Nah, ini Pemirsa, kondisi kota Manado pasca banjir masih belum normal. Air masih menggenangi sebagian besar kota. Ribuan rumah terendam air akibat meluapnya 4 sungai yang melintasi kota itu. Hingga kini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengumumkan 13 orang tewas akibat banjir di Sulawesi Utara, 2 lainnya dinyatakan hilang dan 40.000 orang mengungsi. Banjir terjadi di 6 kabupaten kota yaitu Kota Manado, Minahasa Utara, Kota Tomohon, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe. Penyebab hujan deras di wilayah itu dipicu tekanan rendah di perairan selatan Filipina yang menyebabkan pembentukan awan intensif. Oke, nah itu ya terkait dengan banjir bandang dan juga longsor di Manado. Nah, lalu di poin kedua, tanah longsor di Banjarnegara. Kita coba survei ya melalui media virtual. Contoh, jadi kita asumsikan ini bencana yang bukan tidak berbahaya ya, tetapi korbannya bisa tidak terlalu banyak lah gitu ya. Lihat di sini. Oh, lama bener iklannya.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor di Dusun Jemblung, Karangkobar hanya menyisakan satu rumah yang masih utuh berdiri. Ya, seorang ibu yang tengah hamil 9 bulan menjadi satu-satunya penghuni yang selamat dalam rumah tersebut. Ya, pemilik rumah ini adalah Mukeri, warga Dusun Jemblung yang turut menjadi korban jiwa dalam bencana longsor di Banjarnegara pekan lalu. Saat peristiwa berlangsung, ada 5 anggota keluarga di dalam rumah, namun yang berhasil selamat hanya Khotimah, istri Mukeri yang tengah hamil 9 bulan. Dan pasca bencana, Khotimah masih tinggal di penampungan. Kondisi Dusun Jemblung kini rata dengan tanah. Pencarian korban rencananya ada 4 Januari. Mobil kendaraan yang ada di sana juga semuanya rata dengan tanah. Betul. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan dengan penjelasan ya. Kalau kita lihat situasi tempatnya, ya kita berharap di tempat ini kan nggak sepadat perkotaan gitu ya. Dan ketika ada rumah, ya bukan mengecilkan mungkin nasib korban di sana, tetapi tadi secara regional mudah-mudahan korban tidak sebanyak mungkin, bahkan bisa 0 victim gitu ya, 0 korban. Ya, itu contoh real ya dari kejadian bencana option A dengan option B. Nah, option C, ya data yang pernah saya baca, gempa tsunami Aceh Nias 2004 ya. Amit-amit ya, jangan sampai kejadian lagi ya. Oke, ini banyak videonya ya di YouTube, video mungkin amatirnya juga, dan mungkin beberapa kisah dari korbannya juga ya. Kemungkinan besar jawabannya C ya. Karena seingat saya ini datanya itu sampai sekitar 200.000 orang yang mati gitu. Option D, erupsi Sinabung ada korban, tetapi untuk jiwa tuh nggak banyak. Ya korbannya biasalah korban evakuasi ya, pemindahan sementara. Padang earthquake juga ya tidak sedahsyat Aceh dan tsunami atau Nias, tsunami Aceh dan Nias gitu ya. Kesimpulannya adalah option yang C. Kata kunci yang pertama adalah ini. Oke. Lalu bencana regional. Artinya bencana memiliki dampak wilayah yang saling berhubungan. Ya. Aceh, Nias itu beda provinsi. Nias itu Sumatera Utara. Aceh itu ya provinsi NAD itu sepertinya. Ya. Pertanyaan sampai di sini, Nat? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi soal yang mungkin panjang seperti ini sebenarnya bisa dijawab dengan baik tanpa kita mengecilkan korban, ya, longsor, banjir bandang, lalu erupsi gunung dan gempa. Mungkin dari segi jumlah korban tidak sedahsyat dari bencana tsunami. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 52. Jadi 51 jawabannya yang C. Gampang banget. Apa nomor 52? Coba, Nat. Bentar. Oh, ini baru muncul, maaf, dari tadi udah loading. Oke, bentar. Surabaya. Gampang banget. Bukan. Kenal dengan nama stadionnya. Iya bukan. Nama stadionnya bukan, bercanda ya. Oke, yuk bareng-bareng ya. Ya jawabannya adalah Kota Pahlawan ya. Oke, good. Kota Pahlawan. Nah, nama pahlawannya emang Bung Tomo, sehingga diabadikan menjadi nama stadion GBT, Gelora Bung Tomo, yang insya Allah katanya menjadi salah satu home base atau tuan rumah Piala Dunia U21, kalau nggak salah ya, U21 tahun 2023. Ya harusnya 2020 atau 2021 ya, karena ada COVID. Jadi tertunda dan pemainnya jadi berganti karena pergeseran umur. Oke, option B nggak ada. Ya, option B nggak ada. Option C tolong tambahin, Nat. Ini Pekalongan.
ya, Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Oke, sorry tulisan saya jelek banget karena saya nggak pakai pen tab ya. Pekalongan, Jawa Tengah. Tapi gini, kan batik ada di Cirebon, Jawa Barat, ada di Jogja, DIY, ada di mana lagi? Di Manchester ada batik ya. Mhm. Kamu punya ini nggak, batik lambang klub bola nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya kan ada yang lambang MU gitu ya. Apakah kota Manchester itu punya pabrik batik? Ya, tidak ya. Itu hanya kreativitas dari orang-orang Indonesia terkait dengan mungkin ya simbolisasi logo gitu. Dan karena di Indonesia jadi nggak kena royalti ya. Kalau di Eropa mungkin ya udah kena berapa pound sterling atau euro gitu kan. Nah, itu yang bikin barang-barang di Eropa tuh mahal. Kalau di kita kan justru karena ditagih pedagangnya ya kesianan, untungnya agak seberapa gitu ya. Itu menjadi sebuah kreativitas saja. Selagi tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sara ya atau menjelek-jelekan. Berikutnya Kota Jembatan Merah. Kota Jembatan Merah ini seingat saya apa ya? Kalau nggak salah Ambon. Ya. Lalu kalau yang E itu pengecoh option A. Kota Bung Tomo, salah ya. Yang benar Kota Pahlawan. Oke, nomor 50 52 option A. Nah, ada lagi mungkin salah satu yang disebut sebagai apa namanya? Paris Van Java-nya Indonesia. Apa tuh? Bandung. Nah, good. Itu ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya karena mungkin kondisi iklim di Bandung juga ya cukup dingin gitu ya. Dan ya mungkin situasinya mode ya, makanya orang Bandung itu segimana-gimananya pinter gaya gitu ya. Nah, memang mereka disebutnya kota mode. Oke, ini nggak ada masalah menurut saya, ini pengetahuan umum dan mungkin jadi icon juga ya. Nah, ada pertanyaan untuk nomor 52, Nat? Nggak ada. Oke, good. Kita lanjut nomor 53. Oke, silakan dipahami dulu, Nat. Soalnya, Nat. Ya. Tentang peta kontur. C bukan. Oke, kita bahas bareng-bareng pakai gambar ya. Ya. Oke, ini tentang slope kemiringan ya. Kemiringan lereng dari gunung irregular. Irregular artinya apa, Nat? Tidak seimbang. Tidak beraturan juga ya. The contours representing that slope are gitu ya. Oke, bentar saya coba bawakan pakai gambar. Saya pakai ini aja deh. Oke, ini ya. Nah, ini saya kurang paham lokasinya di mana. Tapi paling tidak ini menggambarkan kondisi real ya. Dari suatu tempat lah seperti itu. Nah, uniknya adalah ini ada apa nih namanya ini? Ada kondisi ketinggian ya. Dengan gambar yang lain, mungkin saya kasih contoh yang lain lagi. Ini. Kalau yang gambar peta kontur aslinya pusing pasti kepalanya. Nah, rapat sekali ini. Nah, ini ya. Oke. Ada kondisi yang berbeda ya. Kita lihat di sini. Ada yang agak renggang ini ya. Renggang. Ada juga yang warna ungu. Ini sangat rapat. Mana yang rapat? Ini rapatnya. Nah,
Ini kalau peta kontur itu untuk yang renggang dia relatif landai, untuk yang rapat dia adalah curam. Nah, dengan kondisi demikian kita diminta untuk menganalisa, gitu ya, dengan kondisi tadi ya tanpa gambar dan tentunya kondisi garisnya itu seperti apa gitu ya. Nah ini yang dikatakan irregular ya, tidak beraturan gitu ya. Nah ini yang masih irregular, yang mungkin masih beraturan atau jaraknya renggang-renggang seperti itu. Ya kita lihat kembali ke soal. Nah, where a slope of a mountain is irregular, the contours representing that slope are. Jadi kalau secara irregular tidak beraturan ya, dia kerapatannya cukup tinggi, garisnya padat gitu ya. Kira-kira bentuk lerengnya apa? Nah tadi kan curam ya harusnya ya, atau curam itu nama lainnya apa sih? Kan kalau landai itu datar ya. Kalau curam apa curam ya? Curam tajam gitu ya. Ya. Kemiringannya cukup besar. Kalau yang option A, far apart artinya apa? Jauh. Oke. Apakah garis konturnya menampilkan kemiringan lereng yang jauh? Nah, kalau B, close together? Berdekatan. Nah, berdekatan. Bisa jadi ya. Kalau option yang C, unevenly spaced? Jauhnya beda. Jauh ya, pokoknya jelas jauh ya. Enggak juga sih, pokoknya ya beda aja kejauhannya. Nah, kejauhannya beda-beda. Nah, gitu kan? Iya. Oke, kalau option D, equidistant from each other. Jauhnya sama. Oke, jauhnya sama. Kan di situ irregular, berarti tidak menentu ya. Garisnya acak gitu kan. Kalau option A, crowded so close together. Berdekatan banget. Bedanya sama option B? Kalau B itu berdekatan, tapi nggak banget. Bedanya sama option C? C itu jauhnya beda-beda. Jadi bukan berarti dekat atau jauh, tapi kayak kejauhannya beda aja. Oke, kalau menurut saya lebih tepat yang E ya. Nah, karena dia irregular, artinya garisnya cukup apa ya istilahnya tidak teratur, tidak berimbang. Kalau yang D udah pasti salah karena dia equidistant, sama. Equidistant berarti sama jaraknya. Nah, yang mirip dengan option E dari gambar yang tadi saya tampilkan, ya sesuai dengan perintah soal ini adalah kalau versi saya, kita lihat gambar ya. Nah, saya ganti gambar nih kayaknya kurang jelas resolusinya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini ya. Nah, yang so close lagi crowded. Tadi apa sih option E jawabannya? Crowded so close together, irregular. Nah, ini ya. Kalau menurut saya ini kurang lebih garis-garisnya seperti ini. Oke. Kalau ini bisa juga. Ini juga bisa. Jadi garis-garis yang rapat ya. Rapatan tinggi. Nah, ini nggak beraturan nih. Ada yang rapat banget, ada yang renggang dikit, paling rapat gitu ya. Oke, nah jadi namanya ini peta kontur. Nanti boleh kamu browsing gambarnya, mungkin dia di ujian nggak akan keluar gambar ya, tapi pemahaman di pembahasan seperti ini kamu harus mantep. Kalau misalkan saya buatkan garis, bisa ada garis ungu ya. Ini saya lingkarkan garis ungu di sini, lingkari dengan ungu. Ini merah.
Nah, kira-kira yang lebih curam merah apa ungu? Merah. Oke, good. Yang ungu adalah landa ya. Ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, dalam peta kontur, itu nggak banyak objek yang ditampilkan. Ya, diantaranya biasanya objeknya apa aja sih? Nah, contohnya ini. Ya. Ya, kecil banget. Bentar. Oh iya, silakan Pak Diki. Nah, saya cari. Nah, ini nih. Bagus nih gambarnya nih. Ya, tapi nggak lengkap ya. Oke, tolong tambahin Nat. Saya jelaskan. Ya. Ini petanya polos. Seharusnya peta kontur atau peta topografi lah sebutannya ya. Itu paling tidak ada 3 hal yang ditulis. Yang Ya. pertama biasanya ada nama tempat. Minimal desa gitu ya. Nama tempat. Tapi nama tempatnya bukan objek-objek yang misalkan gedung, mall gitu ya, bukan ya. Tapi nama tempat yang sifatnya region atau wilayah, desa, kelurahan gitu. Yang kedua, biasanya ada garis warna biru, itu adalah objek perairan, bahasa kerennya hidrografi. Ya, hidrografi. Sungai, danau, kalau ada di wilayah itu ya harus dibuatkan gitu. Yang ketiga apa? Ketinggian. Nah, dalam peta kontur biasanya ada ketinggian yang ditulis angka-angkanya. Ini contoh nih. Nah, ini ya. Ini deh. Nah, ini angka ketinggian. Nah, ini ya. Dan ketinggian ada pada garis kontur itu adalah dengan kelipatan yang tetap ya. Jadi tidak ada setiap garis beda-beda tingginya kelipatannya. Misalkan setiap garis hanya berbeda 50 meter, 50 meter gitu ya. Oke. Jadi kalau emang per 50 meter ya per 50 meter. Per 100 meter ya per 100 meter. Seperti itu. Nah, kalau di peta kontur ini kira-kira perbedaan garisnya berapa meter, Nat? Yang mana? Di peta di ini. sini. Ah. 100. Oke, good. Itu namanya CI. Ya, dalam ilmu peta kontur namanya CI. CI ini singkatan kontur interval. Kontur artinya ketinggian, interval artinya jarak. Kalau di seni musik ada mungkin interval nada gitu ya. Kalau ini adalah kontur interval. Jarak ketinggian, bukan jarak nada. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kait dengan nomor 53, jawaban yang tepat yang E ya. Crowded so close together. Berikutnya, nomor 54. Ini juga soal yang mudah kalau kita biasa lihat peta. Tapi kalau kamu jarang lihat peta, ya mungkin ada kendala sedikit lah ya, tapi bisa dijawab sih masih. The water area surrounding Krakatau is known as. Area perairan sekitar Krakatau adalah apa jawabannya, Nat? Gampang banget, Nat. C. Oke, good. Woi, pernah nyebrang laut nggak? Selat Sunda. Kayaknya pernah. Pernah naik kapal laut? Pernah. Mana? Kalau misal dari apa namanya? Dari Jawa ke Sumatera itu naiknya kapal. Emang Sumatera tempat siapa? Mama, kalau ayah kita kan tinggalnya di Jakarta. Kalau mama tinggalnya di
keluarga mama di Lampung. Jadi kalau mau Oh, ke Lampung naik kereta. Lampung mananya? Bandara Lampung. Waduh, Teluk Betung, Tanjung Karang. Iya, iya. Perumahan apa, Pak Homan? Enggak, eee, Enggal, samping bukan. samping jalanan aja gitu. Di Nggak jalanan, tahu. banyak jalanan. Oke, kebetulan orang tua saya atau mertua ya, orang tua istri tinggal di Teluk Mhm, Betung. mmm, Teluk Betung itu dekat kantor gubernuran lah, pokoknya tempat-tempat perkantoran sama tempat pempek. Teluk mhm, Betung, mhm. nah, itu luar biasa ya. Oke, Sunda straight ya, Selat Sunda. Nah, di sini ada Karimata, ada Madura, ada Malaka, ada Bangka. Yuk kita coba jalan-jalan ya ke beberapa Mhm. selat yang ada di Indonesia. Nah, masih ingatkah pengertian selat? Iya, Apa nanti? kayak, mmm, Laut sempit yang yang menghubungkan 2 laut yang lebih besar. bukan. Selat itu menghubungkan pulau. Jadi laut sempit yang membatasi pulau juga bisa. Ya, ini Oh, kan. Nah, ini iya, selat iya. Sunda. Nah, ini. Oke. Kapan terakhir pulang ke Lampung, Nadia? Kemarin bulan Juli Baru ya. Ini, baru. ini Selat Sunda. Lalu kalau ini Selat Bangka, ya, Mmm, membatasi atau menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka, namanya Selat mhm, Bangka. Berikutnya ada Selat Karimata. Ini Karimata, ya, membatasi atau menghubungkan Kepulauan Sumatera dengan kepulauan atau Pulau Kalimantan, namanya Karimata. mhm. Saya juga kurang paham kira-kira apa bedanya Selat Karimata dengan Laut Jawa yang luasnya sebenarnya hampir sama sih, ya. Mhm. Tapi ya mungkin Laut Jawa saya juga kurang referensi ya sehingga apa disebut laut, tapi ini Karimata disebutnya selat kan gitu. Nah, lalu berikutnya ada Selat Madura. Pernah ke Pulau Madura kan Kayaknya belum. makan bebek Sinjai. Seru tuh makan bebek. Oke, ini namanya Selat Madura yang membatasi atau Mhm, menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Pulau Jawa dengan Pulau Madura beda pulau, ya. mhm. Lalu Pulau Madura itu terdiri dari beberapa kabupaten, dia berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, bukan Mmm, Provinsi Madura ya. Madura itu ya, pulau, provinsinya Jawa Timur. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? nggak ada. Ada ya. Nah, ini kondisi dari kejauhannya. Ternyata kamu orang Lampung, Inat. Oke, Selat Malaka tadi ketinggalan sedikit ya. Selat Malaka udah pasti tahu lah ya. Nah, ini ya. Membatasi kepulauan Sumatera dengan kepulauan atau semenanjung Malaka gitu ya. Mhm. Nah, ada juga istilah Teluk, Tanjung, Semenanjung. Tahu perbedaannya, Nat? Nggak tahu. Oke, ini contoh ya. Ya, Nah, kalau bentuknya seperti ini, lautnya masuk ke darat, namanya teluk. Oke, paham? ya. Namanya teluk. Nah, kalau pulaunya menjorok ke laut, ini namanya tanjung. Paham? Mhm. Ya, kalau laut masuk ke darat, namanya adalah teluk. Kalau darat masuk ke laut, namanya tanjung. Ada Oke. pertanyaan sampai di sini? Ya, ya. Oke, takutnya ntar keluar istilah-istilah kayak gitu, kamu jangan sampai nggak bisa. Nah, lalu apa semenanjung? Semenanjung nih, tanjung yang sangat besar atau sangat luas. Ya, jadi Mhm. semenanjung Malaka bukan Tanjung Malaka. Nah, Tanjung itu tidak seluas dari semenanjung. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Paham ya? Itu soal yang menurut saya pengetahuan dasar umum banget dan kamu termasuk hebat juga. Apalagi kamu
ya sering lewatin ya orang banyak dari Jakarta ke Lampung gitu ya. Mhm. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 54. Mana nomor 50? 54 udah 55 orang ya? Kenapa? 55 ya? Iya. Jakarta apa tuh Nat, artinya Nat? Jakarta seperti kota-kota besar lainnya harus mengendali masalah apa sih? Urban Kepanasan. kota, heat panas, Heeh. island, efek pulau panas. Aha. To cope with this problem, Jakarta has planned to increase the amount of green parks and trees in the city from 10% to the ideal of ideal, kalau bahasa kerennya ruang terbuka hijau. Ya, Mhm. ruang terbuka hijau Jakarta 2014 masih kisaran 10, idealnya adalah 30%. Namanya RTH. Ruang terbuka hijau. Idealnya 30% dari total luas suatu wilayah perkotaan. Mhm. Ya, ini pengetahuan umum ya terkait dengan Ya. perkotaan. Nah, lalu mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Di sini ada istilah urban heat islands. Ya, artinya pulau panas. Nah, Mhm. ada juga yang menyebut adalah Pulau Bahang. Kalau ntar kamu ketemu istilah Pulau Bahang, jangan bingung ya. Bahang artinya panas. Oke, Bahang artinya panas. Panasnya karena apa? Karena efek kehidupan kota ya. Efek kehidupan kota itu ya tentunya banyak pembakaran ya. Pembakaran dalam artian transportasi, mungkin konsumsi juga melalui kompor dan sebagainya. Ada pertanyaan kah terkait dengan jumlah ideal RTH pada suatu wilayah? Oh, nggak ada. Ada ya, ini umum dan ini mutlak. Jadi nggak bisa tawar-tawar, mentang-mentang 25, 35, 30 itu angkanya tipis-tipis, tapi menurut saya ini angka yang mutlak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal nomor 56. Berat, apa kira-kira nomor 56? Pelan-pelan. Yang pertama salah. Berikutnya. Yang kedua betul. Oke, ya bareng-bareng ya. Ya. The burning of renewable resources such as natural gas has no significant effect on the warming of the atmosphere. Ya, betul ya. Mhm. Pembakaran dari renewable resources, gas alam, ya, tidak berefek signifikan terhadap pemanasan atmosfer. Betul. Ya, ini kita coba lihat uraiannya. Ini ya. Gas alam adalah komponen suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting produksi baik bahan bakar maupun amonia. Merupakan komponen vital produksi pupuk mirip dengan minyak mentah dan batu bara.
Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun, namun tidak seperti bahan bakar fosil lainnya. Gas alam adalah sumber energi yang paling bersih, karbon rendah, teraman, dan paling berguna dari semua sumber energi. Pernyataannya betul ya. Sebab the greenhouse gas such as carbon dioxide, methane, CFC, and nitrous oxide in the atmosphere are caused by human activity. Apakah CO2, metan, dan CFC itu di udara disebabkan oleh aktivitas manusia, betul? Betul ya, tapi berhubungan nggak? Iya. Kalau Enggak. because ini mau diganti, ya digantinya sehingga bacanya dari bawah ya. Gas rumah kaca seperti metan, CFC, CO2, dan nitrous oxide di atmosfer disebabkan oleh manusia, betul. Sehingga pembakaran renewable resources, gas alam, tidak signifikan efeknya. Nggak berhubungan, Nat? Iya, nggak berhubungan. Jawabannya B ya. Oke. Jawaban yang tepat menurut saya B. Jadi antara kalimat atas dan bawah sama-sama betul tapi tidak berhubungan. Lanjut. Jawaban tandain ya. Iya. Nah, 57 juga gampang nih. Apa Nat? Artinya Nat? Pernyataan yang begini. Pulau yang kepulauan paling besar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Seram, mountainous with peaks ranging between, punya pegunungan ketinggiannya di antara 3.000 dan 3.800 di atas permukaan laut. Betul ya? Ketinggian gunung-gunung di Jawa, Sumatera, Bali, Lombok itu emang antara 3.000 sampai 3.800. Pegunungan paling tinggi itu di Indonesia itu pegunungan Mahameru ya. Pegunungan Semeru, Mahameru lagi. Semeru itu tingginya kalau nggak salah 3.600-an mdpl. Nah lalu sebab the country mountain covered by snow are located in the Jayawijaya Mountains and the Sudirman Range in Kalimantan. Bener nggak? Pegunungan memanjang ya, tertutup oleh salju ada di Jayawijaya Papua ya, dan pegunungan Sudirman di Kalimantan, betul nggak? Memanjang salju. Kata memanjang di sini berarti hampir seluruh wilayah tutup salju gitu, benar nggak? Oke, kita lihat dulu ya. Kalau saya kebetulan belum pernah ke sana, jadi kita butuh jalan-jalan dulu. Kita lihat di sini ya. Hey ho Pop Gengs, salju di Indonesia. Bicara tentang salju abadi Jayawijaya, tempat unik ini sudah sering diprediksi akan menghilang. Laporan Tirto.id menuliskan, salju abadi Puncak Jaya akan menghilang di tahun 2020 ini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika salju abadi ini benar-benar hilang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita telusuri bersama di DP Explore kali ini, bagaimana jika salju abadi Jayawijaya mencair?
Indonesia tidak mengalami musim salju karena kondisi geografisnya sebagai negara tropis yang terletak sejajar dengan garis khatulistiwa. Ini menjadikan Indonesia selalu mendapat cahaya matahari yang cukup ketimbang negara-negara yang berada di utara maupun di selatan yang jauh dari garis khatulistiwa. Contohnya, jika matahari berada di selatan garis khatulistiwa, maka negara utara tidak akan menerima cahaya matahari cukup dan masuk pada musim dingin. Begitupun sebaliknya, jika matahari berada di utara khatulistiwa, maka negara bagian utara akan cukup dingin untuk masuk memproduksi salju. Di tahun 1623, kerap kali disebut sebagai Oke, mungkin saya coba ganti ya videonya. Ya, Keinformasi selanjutnya, selama 8 tahun terakhir tim BMKG mengamati tutupan es di Puncak Jaya menyusut drastis dari tahun ke tahun. Dengan perhitungan regresi melalui data model perakiraan suhu, tutupan es di Puncak Jaya diperkirakan habis pada 2025 mendatang. Inilah indikasi bahwa perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia. Pertanda baik untuk tim observasi Puncak Es Jayawijaya muncul di hari keempat. Pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut. Tim observasi kembali bersiap di Bandara Aing Nuging, Tembagapura. Agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya, mendarat di Puncak Es Jayawijaya dan mengukur sisa volume dan umur es yang pernah kita klaim abadi. Tim tinggal landas dari helipad. Kami bergerak ke ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Helikopter melaju secepatnya ke Puncak Jaya. Sekitar 10 menit penerbangan, tim akhirnya bisa melihat Puncak Es Jayawijaya. Sangat jelas, terhampar di hadapan kami. Menurut pilot kami, inilah cuaca paling cerah dalam 2 pekan terakhir. Sayangnya, rencana pendaratan gagal. Tidak ada pijakan. Oke, nah itu contoh ya. Mungkin nggak Iya. usah terlalu lama tentang Puncak Jayawijaya. Lalu kita lihat Puncak Jayawijaya dan Puncak Sudirman ya. Dan ini Kalimantan, betul nggak sih di Kalimantan? Salah. Salah ya, di Kalimantan nggak ada tutupan salju. Jadi kalaupun ininya benar, Jayawijaya Papuanya betul, Sudirman sekitar Kalimantan ya salah. Jadi atasnya betul, bawahnya salah ya. Kalau betul salah, jawaban yang tepat adalah C. Ya. Ini opsi C, atas betul, bawahnya salah. Ya, ada pertanyaan Nadia? Nggak ada. Kita lanjut ya ke 58. Coral reefs bordering the southeast coast of Bali are termed barrier reefs. Apa tuh artinya? Coral itu apa ya? Coral reefs Karang. itu karang-karang. Karang yang ada di perairan Southeast itu apa ya? Timur Tenggara, Selatan, ya Timur Tenggara. Namanya barrier reefs. Southeast itu kan Tenggara. Nah, jadi apa namanya, karang ya. Ya. Karang penghalang atau batu koral. Karang di tenggaranya Bali ya. Term barrier reefs, terhalang oleh apa tuh? Nah, kita lihat di sini ya, coba. Ini nggak ada gambar yang spesifik banget ya. Nah, ini yang disebut dengan barrier reef ini adalah seperti ini. Karang penghalang.
Mhm. Ya, dia menghalangi dari gerakan air laut. Oke, sebab coral reefs that lie offshore and parallel to the coast are fringing reefs. Artinya apa, Nat? Karang yang apa? Aduh, bahasa Indonesia nggak tahu deh. Parallel. Apa? Yang setara, Sejajar. sejajar, Hmm. yang sejajar sama pesisirnya, ya sama pesisir pantai, namanya fringing reefs. Dijulukinya Oke. fringing reefs. Fringing reefs ya. Coba kita lihat gambarnya ya. Ya. Tipe coral reefs yang harus kamu tahu. Nah, nih. Mana? Ya, ini contoh ya. Fringing reef. Gambar yang ada di layar ini. Ya. Nah, ini fringing. Nah, ini seperti apa, border gitu ya. Seperti menghalangi, menutupi dari area suatu daratan. Fringing reef. Yang kedua adalah berry reef. Yang ketiganya adalah atoll reef. Nah, ini bagus banget nih artikelnya nih. Nah, kira-kira apa bedanya fringing dengan barrier? Yuk. Oke, hati-hati. Nah, misalnya. Tadi mintanya paralel ya? Iya, kalau yang fringing itu parallel. Nah, ada kan di sini kan? Ini kan apa tadi? Ini ya. Sejajar pantai, betul ya? Nah, kalau yang atasnya betul atau salah? Yang Coral atasnya reef, betul. Oke. Sebab coral reefs lie offshore and parallel because are fringing reefs. Salah ya? Salah. Nggak berhubungan maksudnya ya? Jadi atas dan bawah betul, tapi nggak berhubungan menurut saya. Sama-sama betul, tapi tidak berhubungan. Jawabannya B ya. B. Oke, Ya. tidak berhubungan. Lanjut ke soal 59. Jakarta tidak hanya kota yang populos. Populos itu apa sih artinya populos? Banyak orangnya. Banyak orangnya atau terpadat? Padat. Yang benar. Sama aja nggak sih? Oke, Jakarta tidak hanya terpadat di Indonesia, tapi juga terpadat di Asia Tenggara. Betul ya? Bab metropolitan suburbs, pinggiran kota, as Jabodetabek, extend even further, artinya apa tuh? Extend even further artinya apa? Ya, memperpanjang gitu. Oke, menambah ya. Menambah. Artinya, kenapa Jakarta dikatakan terpadat di Indonesia bahkan Asia Tenggara? Karena faktor Bodetabeknya. Terutama jumlah penduduk Jakarta pada saat siang hari dengan malam hari berbeda ya. Kira-kira lebih ramai Jakarta siang atau Jakarta malam hari? Enak. Lebih ramai. Jakarta lebih ramai malam atau siang hari?
Siang, Siang, karena ada malam, siang. ada pengaruh dari wilayah sekitar ya. Heeh. Dalam hal apa orang berangkat ke Jakarta untuk Ja. kerja, gitu dong. Jangan ragu lah ya. Mhm. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini nih? Enggak ada. Oke, ngerti ya. Ya. Jadi B kan? Pernyataannya betul, sebab Oh. Berhubungan nggak? Enggak. Oh iya, Berhubungan dong. Yang A ya. jadi A. Mas bilang A. Di Jakarta dikatakan padat atau ramai penduduknya karena pengaruh Jabodetabek. A, B. Dengan pendatang harian atau bahasa Mhm. kerennya orang-orang komuter. Dia pindah kota tanpa menginap. Mhm. Berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam. Mhm. Oke, tandain jawabannya. Ya, 60 ya. Indonesia lowland tropical forest, the rich in timber resources and biodiversity are most at risk. Timber artinya apa timber? Kayu. Oke, good. Dataran rendah, tropic forest, hutan dataran rendah adalah kaya akan sumber daya kayu dan biodiversity. Ya, are most at risk artinya apa, Nat? Yang mana? Most? Ini are most at risk. Paling risk. Paling. Oke, jadi kalau menurut saya pernyataannya betul nih, ya. Heeh. Pernyataannya betul. Lalu sebab Indonesia adalah rumah dari banyak biological diverse forest in the world and ranks third in number of species behind Brazil and Ecuador. Nah, betul nggak kira-kira Indonesia itu ya ranking ketiga setelah Brazil dan Ecuador secara biologically diverse forest, betul ya? Nah, kira-kira berhubungan nggak? Indonesia adalah rumah dari biological forest sehingga Indonesia dataran rendahnya pegunungan hutan tropis ya, rich in timber resource and biodiversity are most at risk. Sebab Indonesia adalah rumah biologikal. Berhubungan nggak, Nat? Benar. Berhubungan nggak? Oh, berhubungan. Enggak. Enggak ya? Yang atas membicarakan tentang kekayaan sumber daya kayu dan biodiversity, yang sebabnya membicarakan Indonesia adalah punya hutan yang ranking ketiga di dunia atau ketiga setelah Brazil dan Ecuador. Ini B lagi ya? Ya, B. Oke, lanjut 61. Indonesia has the large number of volcanoes of any country in the world. 76 of them are historically active. Significant volcanic activity occurs in. Gampang banget, Nat. Apa jawabannya, Nat? Empat aja. Ya, enggak. Yang ada aktivitas ke gunung apiannya kan? Ya. Semuanya. Yakin semua? 2 sama 4. Atau Ayo. Yang salah adalah Mantan. Kalimantan dong. Itu salah. Salah, Kalimantan nggak ada gunung api. Oh. Oke. Jadi A. Ya, jawabannya A. 1, 2, dan 3.
Ya. Oke, kita lihat petanya dulu ya. Nah, di sini sebaran gunung api di Indonesia. Ini dikatakan Kalimantan relatif aman ya dari letusan gunung. Mana petanya tadi? Nah, bisa pakai ini ya. Oke, Kalimantan aman ya, Nat? Tidak ada Iya, pas iya. gunung apian. Sulawesi lumayan banyak, terutama bagian utara ya. Iya. Lalu Sumatera bagian barat, Jawa bagian tengah, sampai dengan wilayah Indonesia Timur. Oke, ada pertanyaan tentang peta Indonesia ini, Nat? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, sebelum peta tadi terbentuk gunung, kamu juga harus tahu ini. Peta lempeng Indonesia ya. Ini kenapa Indonesia banyak diapit atau banyak dapat gunung api? Nah, ini ada sebabnya. Nah, ini ya. Jadi sebabnya Indonesia banyak gunung api, banyak gempa, dan juga banyak tempat tsunami, karena memang letak geologis kita yang cukup rawan aktivitas tanahnya. Nah, jadi kalau untuk Kalimantan nggak ada dia. Dia masih aman. Batas lempengnya jauh. Oke, kita lanjut. Nah, jawabannya option A, 1, 2, 3. Nomor 62, subduction earthquake and devastating tsunami which occurred on December 26, 2004 ya. Aceh nih berarti ini. Oke. Kira-kira artinya apa nih, Nat? Nomor 62, Nat? Gempa dan tsunami yang 2004 yang Aceh. Apa sih hukumannya? Apa ya? Oke. Jadi nomor 62 adalah subduksi ya. Subduksi itu masuknya lempeng ke bagian yang lain. Of the coast of the Indonesian island are Sumatra, included spread the rest destruction. Nah, ini nanya tentang kejadian gempa dan tsunami di tanggal 26 Desember 2004. Ya. Of the coast of Indonesian island of Sumatra inflicted with spread destruction as far away. Nah, kira-kira kejadian gempa dan tsunami, terutama tsunami-nya ya, nomor 62 ini, kamu disuruh milih sampai sejauh mana sih ya? Sampai sejauh mana gitu dampak dari gempa dan tsunami 2004. Oke, kita lihat ya. Saya pakai peta, apakah Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Kamboja ini masuk ke dalam terdampak
tsunami Aceh. Oke, sorry agak lama ya. Oke, nah ini ya. Kira-kira negaranya apa aja, Nat? Yang nggak ada di opsi jawaban kira-kira apa? Bukan. Boleh lihat lagi nggak jawabannya? Oke. Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Kamboja. Ini ya. Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Kamboja. Ada Kamboja nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kita lihat gini. Aduh. Kalau Asia Tenggara ya. Kenapa kok Kamboja relatif aman dari bencana tsunami ini? Ya, nggak ada Kamboja ya. Ini kalau Iya. kita bingung lihat di sini deh. Nah ini Kamboja, dia nggak kena. Karena kenapa? Pusat tsunami-nya yang saya berikan titik di sini. Ya, nggak mungkin dia nyebrangin Semenanjung Malaka lalu ketemu ke arah Kamboja airnya. Nggak salah. Kalau Thailand masih bisa air tsunami kena ke daerah sini. Ya, kita lihat opsi jawabannya. Ya, berarti jawaban yang tepat yang D ya. Jadi gempa dan tsunami, terutama tsunami saat 2004 itu tidak terpengaruh ke Kamboja. Jawabannya Kamboja saja ya. Oke. Yang termasuk aman dari hantaman gelombang tsunami. Pakistan termasuk kena juga. Lanjut. 63. Ya. Apa 63 nih? Gampang banget. Satu sama 3. Ya, pengertiannya apa? To realize the Trans Sumatra Mega Project, the structure of the project needs to be seen first. The aspects of which is or are. Kamu pernah ke Lampung lewat jalan tol kan, Nat? Lewat apa? Jalan Iya, tol iya. Lampung. Itu ntar ujungnya kan sampai Aceh. Mm-mm. Itu yang disebut sebagai mega projectnya Trans Sumatra. Ya. Nah, kira-kira apa aja aspek-aspek yang dibutuhkan? Poin 1 betul nggak? Commercially prospektif, betul nggak? Jalan tol tersebut harus komersil, punya prospek yang jelas. Betul ya? Kalau sekarang mungkin masih sepi, tapi di masa yang akan datang pasti tol Lampung itu dibutuhkan oleh semua orang. Oke, kalau skinny apa skinny? Hah? Kurus. Oh, kurus. Iya. Kalau bukan sama geografi, kurus. Oke, yang 3 deh apa 3? Financially visible artinya apa? Like harganya apa ya? Like bisa
Mampu, like secara harga, mampu untuk Oke. dibuat. Nah, yang poin 4, the existing road represent a plantation road sebagai jalan perkebunan, betul nggak? Iya. Ayo. Jalan yang sudah eksis, sudah ada, menunjukkan itu jalan dari perkebunan. Enggak juga ya. Karena jalan itu jalan umum, tidak hanya untuk perkebunan aja. Jawaban yang tepat adalah option 1 dan 3. Ya. Commercially prospective dan financial feasible. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Nah, cukup mudah ya. Jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, B. Lanjut, tropical wet and dry, ya, tropis basah dan kering, or savanna climate have a pronounced dry season with the driest month having precipitation less than 60 mm and less than 1/25 of the total annual precipitation. Examples of areas with this climate are, nah, kira-kira tropis basah dan kering, savana ya. Nah, terdapat pada musim kering. Oke, yang mana precipitation less than 60. Kecil banget ya hujannya. Nah, kira-kira daerah mana aja yang dimaksud oleh soal? Australia Utara, Bangkok, Mumbai, Nusa Tenggara. Kira-kira yang mana yang tepatnya? Jadi pertanyaannya, tropis basah dan kering atau savana, ya, iklim savana. Nah, kira-kira betul nggak? Darwin itu tropical savana climate, betul ya? Ya. Bangkok juga betul, Mumbai juga kering, dan Nusa Tenggara juga iya betul. Ini semua betul nih, jawabannya E. Terus ya. Terakhir nomor 65. In the urban environment, the absorption of solar radiation cause higher ground temperatures for reason like. Artinya apa, Nat? Di lingkungan perkotaan, penyerapan solar radiation, penyerapan sinar matahari sebab cause higher ground temperature for reason like. Artinya apa, Nat? Menyebabkan suhu ground itu kayak bukan lantai, suhu daratan yang lebih tinggi sebab karena bla gitu. Kalau option 1 apa artinya? The absence of plant foliage. Jadi nggak ada tanaman. Oke. Jadi kenapa di lingkungan perkotaan penyerapan dari radiasi matahari lebih tinggi, ya? Yang option 2-nya the absence of transpiration. Transpirasi artinya penguapan dari tumbuhan. Poin 3, roofs and pavement of concrete and asphalt hold no moisture. Artinya apa, Tenat? Atap, pokoknya konkret itu apa ya? Apa? Konkret apa sih? Beton, bukan beton. Pokoknya jalanan-jalanan gitu gak memegang, bukan memegang.
kelembapan gitu. Oke, poin 4, the existence of population distribution pattern. Pola distribusi dari penduduk yang sudah ada, kan gitu ya. Iya. Jadi lingkungan perkotaan menyerap radiasi sinar matahari. Kalau menurut saya jawabannya poin 4 betul ya. Ya. Nah, jadi keberadaan populasi di wilayah perkotaan ya, hingga pola sebarannya. Yang mana lagi jawabannya, Nat? Menurut kamu, Nat? Eh, Kayaknya semuanya kecuali 4. Oke. Jadi kita pilih 4 doang atau 1, 2, 3? 1, 2, 3. Jadi A. Oke, good ya. Ya. Nah, jawabannya adalah 1, 2, 3. Nomor 65, option A. Oke, sampai 65 ya, apa sampai 70? Jawaban tandain, Nat. Ya. Ya, sebentar. Saya cek dulu. Udah ya, sampai 65 doang ya? Iya. Oke, mungkin sampai dengan paket tersebut 2015 soal sampai dengan nomor 65 yang kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan terus menambah pengetahuan dari Nadia menyiapkan SIMAK KKI 2023. Ada pertanyaan kah sampai di sini, Nat? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat istirahat buat Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, selamat malam. Sama-sama.